Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Syukurlah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran di video kali ini. Tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita di video kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks diskusi dengan kompetensi dasar yang sama, yakni pada poin 3.9, yaitu tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. Namun tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan unsur-unsur dari teks diskusi. Lalu yang kedua, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan jenis-jenis teks diskusi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan tahapan-tahapan dalam teks diskusi. Nah, itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Kalian tentu masih ingat kan tentang materi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yakni tentang apa itu teks diskusi, ciri umum teks diskusi, fungsi teks diskusi, serta tujuan dan manfaat teks diskusi tersebut. Baik, setelah kalian mengetahui pengertian teks diskusi, ciri umum, fungsi, serta tujuan dan manfaat dari teks diskusi tersebut, kalian juga harus tahu unsur-unsur teks diskusi, jenis-jenis teks diskusi, dan juga tahapan-tahapan dalam teks diskusi tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengenai unsur-unsur dari teks diskusi. Jadi, unsur-unsur teks diskusi ini meliputi yang pertama adalah moderator, yang kedua adalah panelis, dan yang ketiga adalah notulis, lalu yang keempat adalah peserta atau audiens. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan pertama, yakni moderator. Jadi, moderator ini merupakan seorang yang bertugas untuk mengawasi atau mengatur jalannya diskusi agar pembahasan dapat berjalan dengan kondusif dan tidak melenceng jauh dari topik yang dibahas. Lalu, unsur yang kedua adalah panelis. Nah, panelis ini merupakan penyajian makalah di suatu acara seminar. Biasanya panelisnya lebih dari satu, yang cara penyajiannya dilakukan secara bergantian. Lalu unsur yang ketiga adalah notulis. Jadi notulis ini merupakan seseorang yang bertugas untuk mencatat hasil dari jalannya diskusi mulai dari awal hingga selesai.
Berikut unsur yang terakhir, yakni yang keempat adalah peserta atau audiens. Jadi peserta, partisipan atau audiens ini merupakan seorang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan pertemuan, konferensi, seminar, dan juga diskusi. Nah, keempat poin tersebut merupakan unsur-unsur dari teks diskusi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan jenis-jenis dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Yakni jenis yang pertama adalah seminar. Seminar merupakan sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu yang dibawakan oleh seorang pakar atau ahli dalam bidang tertentu. Lalu jenis yang kedua adalah simposium. Jadi simposium ini merupakan serangkaian pidato pendek di depan peserta atau simposium dengan seorang pemimpin. Lalu yang berikut, jenis yang ketiga adalah konferensi. Konferensi ini merupakan rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang berikut, jenis yang keempat adalah brainstorming. Jadi brainstorming merupakan teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Lalu jenis yang berikut, yakni yang kelima, adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan komunikasi interaktif yang dilakukan oleh dua individu atau lebih, atau dapat berupa sebuah kelompok yang memiliki tujuan, galian kesimpulan, dan pemecahan masalah dalam pembahasan diskusi yang dibahas. Berikut jenis yang keenam adalah lokakarya. Lokakarya merupakan diskusi atau pertemuan para pakar atau ahli untuk membahas suatu masalah tersebut sesuai dengan bidangnya. Lalu jenis yang ketujuh adalah diskusi panel. Jadi diskusi panel ini merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan. Diskusi panel juga merupakan sekelompok individu yang membahas topik tentang kelebihan pada masyarakat atau pendengar diskusi. Lalu jenis yang keempat adalah kongres. Jadi kongres ini merupakan pertemuan besar para wakil organisasi, baik itu politik, sosial, profesi, mendiskusikan dan mengambil keputusan. Lalu jenis yang kesembilan adalah muktamar. Jadi muktamar ini merupakan sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pemimpin pusat dalam sebuah organisasi. Lalu yang terakhir, jenis yang ke-10 adalah sarasehan. Jadi sarasehan ini merupakan sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tersebut. Nah, ke-10 poin yang sudah Ibu sampaikan tadi merupakan jenis teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang berikut. Ternyata teks diskusi ini memiliki tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui pula. Jadi, tahapan-tahapan dalam teks diskusi meliputi yang pertama adalah menentukan topik masalah yang akan dibahas. Lalu yang kedua adalah
menyusun tujuan yang ingin dicapai dari diskusi tersebut. Lalu yang ketiga adalah menentukan moderator, siapa yang akan bertugas untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari diskusi tersebut. Selain itu, mengatur jalannya diskusi, merumuskan dan menyimpulkan hasil dari diskusi, serta menutup diskusi dan juga menyiapkan laporan diskusi. Lalu tahapan yang keempat adalah menentukan orang yang bertugas sebagai narasumber, pembicara, dan panelis. Tahapan yang kelima adalah menentukan sekretaris diskusi atau notulis. Tahapan yang keenam adalah peserta dalam diskusi, dan tahapan yang terakhir yakni yang ketujuh adalah mengatur serta memperhatikan posisi duduk dari para peserta diskusi. Nah, ketujuh poin tersebut merupakan tahapan-tahapan dalam diskusi yang perlu kalian ketahui pula. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.